Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 9 Februari 2025. Sebagaimana biasanya, beta muncul untuk membicarakan Indonesia. Karena selama ini kita semua disalahkan, dituduh, dipenjarakan, bahkan dibunuh karena Indonesia. Tapi kalau kita bertanya kepada salah seorang anggota pemerintah Indonesia, termasuk presidennya, bahwa apa itu Indonesia, pasti dia tidak bisa akan jawab, dan tidak mungkin dia bisa jawab. Sekali lagi beta ulangi, selama kurun waktu 74 bahkan 75 tahun sekarang ini, kita semua teristimewa orang Maluku, Republik Maluku Selatan, terus disalahkan dengan menggunakan istilah makar dan separatis. Berapa ribu manusia orang Maluku sudah dipenjarakan oleh kejahatan dan perbuatan sembrononya penguasa Jawa dan Jakarta, yang menjadikan Indonesia sebagai objek di mana semua orang Maluku disalahkan, di mana semua rakyat Republik Maluku Selatan disalahkan karena objek yang satu ini, yaitu Indonesia. Indonesia dijadikan sebagai objek kejahatan, standar kejahatan dan penipuan bangsa dan penguasa Jawa dan Jakarta. Tapi sekarang, kalau beta bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia, dapatkah dia memberikan jawaban atau keterangan menyangkutnya dan menjelaskan tentangnya? Apa itu Indonesia? Ya. Kalau tanya apa itu Jawa, ada Pulau Jawa, ada bangsa Jawa, ada orang Jawa, ada tanah Jawa. Kalau tanya Maluku, ada bangsa Maluku, ada wilayah Maluku, ada tanah Maluku, ada orang Maluku. Ya, termasuk orang yang bicara juga orang Maluku. Tetapi kalau berbicara mengenai Indonesia, apa sesungguhnya itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba bayangkan. Selama ini kita semua ditipu, dibohongi, dan dianiaya, diintimidasi, bahkan dihukum dengan menggunakan hukum palsu seperti KUHP pasal 99 sampai 110 yang menyatakan sebagai makar separatis. Itu hukum palsu. Itu hukum sontoloyo yang dimainkan oleh para cendekiawan, orang-orang pintar di Jawa dan Jakarta, dan menjadikannya sebagai hukum negara. Negara mana? Hukum mana? Kasihan amat ini rakyat selama 70 tahun ditipu oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta, yang menempatkan Indonesia sebagai objek. Ternyata tidak ada punya apa-apa. Ya, perhatikanlah makna atau tujuan dari Soekarno mengenai proklamasi. Waktu dia membuat proklamasi pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945, dia memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi dia sendiri tidak tahu itu Indonesia itu apa. Apa itu Indonesia? Dia sendiri bukan orang Indonesia. Dia proklamasi Indonesia, sementara dia sendiri bukan orang Indonesia, dia bukan bangsa Indonesia. Indonesia itu hanya satu terminologi. Indonesia itu hanya satu istilah. Dapat dikatakan juga sebagai istilah dongeng, ya, dari Jawa. Soekarno sudah memproklamasi istilah dongeng dari Jawa. Siapa di antara pemerintah Indonesia sekarang ini, para cendekiawan, ya, yang bisa memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia? Nah, kalau tidak ada seorang yang bisa memberikan penjelasan tentangnya, kenapa harus membuat konsensus menyangkut sejarah tentang Indonesia itu? Ya, kenapa kalian membuat institut untuk membicarakan sejarah tentang Indonesia, sementara Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0, tidak pernah ada.
Soekarno sendiri bukan bangsa Indonesia. Hatta sendiri bukan bangsa Indonesia. Itu cuma akui. Bikin pengakuan semata. Sokong menyokong. Yang itu kalau istilah kampungan namanya kong kali kong. Indonesia itu konsep kong kali kong. Sekalipun beberapa waktu berlalu beta sudah bilang bahwa Indonesia itulah konsep sejuta kejahatan. Tapi sekarang juga bisa disebut sebagai Indonesia itulah konsep kong kali kong. Ini kebenaran sejarah dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Siapapun juga tidak bisa membantahnya. Karena ini kebenaran. Indonesia adalah negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara. Tapi sebelumnya, Indonesia adalah negara yang sudah dibubarkan. Indonesia adalah negara yang sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Setelah dibubarkan semuanya dia bilang orang lain bersalah. Dia bilang Kapten Andi Asih selaku Menteri Pertahanan negara Indonesia Timur bersalah. Dia bilang Presiden Sukawati bersalah. Dia bilang Presiden Republik Maluku Selatan bersalah. Ini orang kacong atau tidak? Soekarno benar-benar adalah presiden kriminal internasional. Dan segala apa saja yang mengikuti jejaknya semuanya kriminal. Satu contoh yang pasti adalah bahwa Soekarno kembali membangun Indonesia yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI berdasarkan 14 jenis kejahatannya. Berdasarkan 14 jenis kejahatannya. Bagaimana para cendekiawan di seluruh Indonesia, teristimewa di LIPI, Lembaga Pengetahuan Indonesia, tidak paham akan hal ini. Bagaimana Profesor Dr. Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI, sempat berkata bahwa NKRI dibangun berdasarkan 4 konstitusi dasar. Coba bayangkan, ini orang-orang pintar yang ngomong. Ini cendekiawan Indonesia yang ngomong. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia ngomong itu dia sedang membela penipuan, kebohongan, kejahatan Soekarno yang dikenal dengan 14 jenis kejahatan Soekarno. Jadi kalau kalian berbicara mengenai konsensus tentang sejarah terbentuknya Indonesia, kalian semua penipu, pembohong, bodoh, ngawur. Beta memberikan tantangan kepada semua ahli hukum dan sejarah, jago-jago yang di LIPI mana. Ingat, berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai sejuta kejahatan. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai kong kali kong. Meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia yang telah diakui sah oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, sama-sama tanda tangan. Bukan saja di Belanda, di Jakarta juga tanda tangan. Setuju. Ya. Negara sudah diakui, sudah disetujui. Dalam tanda tangan itu tertulis dalam rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1 dan 3 dikatakan bahwa merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak dapat lagi dicabut. Jadi yang ada sekarang ini tuh ngawur, Indonesia ngawur. Karena Indonesia ini mesti dicabut dulu. Kalau tidak bisa dicabut bagaimana? Untuk itu resolusi PBB 2504 terhadap Papua itu resolusi ngawur. Resolusi tidak sah. Ya, karena apa? Karena Indonesia sendiri bukan negara merdeka dan berdaulat. Jadi kalau mantan Admiral Sulaiman Ponto bilang kalau resolusi PBB itu bukan urusan Indonesia, itu urusan PBB. Ini orang pintar kacong, ini kacong, betul-betul ini kacong. Sulaiman Ponto, ya, Ibu Konina Hakundini, siapa lagi? Profesor Dr. Hikmahanto, termasuk juga itu Mahfud MD, ketua DPR yang sudah turun ke kita tidak tahu lagi dia, yang ngomong mengenai Papua itu, ini manusia-manusia kacong semua nih, kadrun.
Ya. Sekarang kalau PBB bikin resolusi untuk mengakui Papua masuk Indonesia, sekarang pertanyaannya Indonesia yang mana? Karena Indonesia ada dua macam. Kalau meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia, berarti ada dua macam. Dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia ada dua macam Indonesia, yaitu Indonesia yang benar, yang mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak, dan itulah negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dan sah. Sementara ini yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno yang kemudian disimpulkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara untuk RI dan NKRI. Ini orang gila atau tidak? Bagaimana caranya kamu orang kalau orang pintar, ya, para profesor, doktor selama 74 tahun, 75 tahun, tidak seorang pun di antara kalian yang berani membongkar kebenaran ini. Termasuk Profesor Dr. Mahfud MD. Ini kan kacau balau, ini negara kacau balau, negara kaotis. Sejarah-sejarah yang menyangkut Indonesia selama ini sejarah distorsi. Sejarah kacau balau. Sudah begitu bilang kata Bapak Anies Nusa itu ngomong menurut pendapat sendiri. Kemudian tidak sesuai dengan konsensus akademis. Anda itu orang bersekolah, Anda manusia ke bukan? Ngomong tuh pakai otak. Jangan cuma pakai mulut, pakai otakmu. Selama ini kalian punya omongan tuh omong kosong, omongan kadrun, ya, dari tanah Arab sana. Akibatnya sekarang terbongkar. Ya. Profesor Dr. Situ Soehro bilang NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Apakah itu yang kalian senang? Apakah itu yang kalian setuju? Apakah itu yang kalian maksudkan? Hei manusia-manusia Indonesia kok, akademis. Kalian penipu dan pembohong. Ya. Jangan keluar dari standar. Kalau keluar standar berarti kamu orang termasuk dalam double standar. Indonesia telah memiliki standar yang tepat dan benar berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai kalian melepaskan diri dari 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi sekarang mau bicara apa? Presiden Prabowo dengan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan Jakarta, berhentilah dari omongan kalian. Berhenti. Ya. Mau ekonomi ke, keuangan ke, peristiwa di Malaysia sekarang ini ke, banjir ke, pagar-pagar ke, sebaiknya stop dan duduk, pertimbangkan ini soal. Kalian tidak akan bisa melepaskan diri, kalian tidak akan mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan kabur yang dibuat 75 tahun lalu. Kabur. Untuk itu 24 tahun berlalu beta sudah bilang akan. Beta bilang pada waktu Maluku diserang oleh jihad yang disponsori oleh TNI dan Polri, beta bilang kalau sampai tak punya negeri jatuh dalam ancaman jihad dan radikalisme Jemaah Islamiyah, Indonesia termasuk dalam sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Anda tidak dapat melarikan diri dengan cara apapun. Seandainya Anda ingin berperan di Malaysia, Anda kalah, double kalah. Karena Anda tidak punya standar, Anda tidak punya latar belakang sejarah yang jelas tentang Indonesia. Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat.
Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan. Beta umumkan kepada semua orang Indonesia dan pendengar, supaya orang Malaysia dapat dengar. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Dalam catatan PBB tidak ada nama RI dan NKRI. Selain dari negara Federasi Republik Indonesia RIS, sesuai dengan yang diakui dan disetujui oleh UNSI. Di luar UNSI, semua pengakuan 0,0,0,0,0 dan seterusnya 0. Tidak ada satu bangsa atau anggota PBB atau siapapun yang bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara kalau bukan UNSI dan Belanda. Cuma dua itu. Ya, karena apa? Karena Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah wilayah yang pernah ada atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Indonesia tidak pernah dijajah dan tidak pernah ada kok. Soekarno sendiri bukan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta sendiri bukan orang Indonesia. Ini kacong semua, ini kacong. Omong tipu semuanya. Indonesia itu sama saja dengan Sontoloyo, sama. Ya. Jadi sekarang kalau mereka bilang Sontoloyo itu negara kita, lalu semua bikin Sontoloyo negara kita, lalu apa jadi? Perjuangkanlah. Nah pada akhirnya Soekarno bilang tidak benar, bubar. Sontoloyo sudah dibubarkan. Lalu mau Sontoloyo apa lagi? Begitu juga di Indonesia sudah dibubarkan. Sekarang mau bicara Indonesia mana? RI dan NKRI adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Ya. Untuk itu tidak boleh dan terlarang keras, terlarang sangat untuk dijadikan ketorong orang bangsa Maluku, orang bangsa Papua, orang bangsa Jawa itu Indonesia. Tidak boleh. Jawa sendiri tidak boleh dijadikan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba tanya Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang di Yogyakarta. Coba tanya raja-raja bangsa Jawa dari Madura, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Solo, Surabaya, dan sampai di Sunda. Apakah pernah raja-raja itu telah mengakui, telah membubuhkan tanda tangan kepada Soekarno bahwa orang Jawa itu Indonesia? Coba. Mesti ada bukti. Dari ujung Madura sampai ujung Sunda. Mesti ada pembuktian bahwa orang Jawa mengakui Indonesia itu bangsanya dan negaranya. Raja-raja di kala itu ada. Yang tipu, yang bohong. Beta sendiri lahir bukan di Indonesia. Tahun 50 sekarang di Indonesia. Ya. Prabowo sendiri lahir itu bukan di Indonesia. Itu orang Jawa. Kenapa? Karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Minggu depan ini hari ulang tahun pembubaran Indonesia yang ke-75. Untuk itu, pemerintah Indonesia, jangan lupa ya, tanggal 15 Februari minggu depan, kalian semua harus merayakan hari pembubaran Negara Federasi Republik Indonesia oleh Soekarno. Indonesia dibubarkan. Ya. Diperjuangkan dengan begitu luar biasa. Yang dimulai dengan Sumpah Pemuda. Menurut cerita, itu benar atau tidak kita tahu. Sebab pada waktu tidak ada pemuda. Orang Maluku tidak punya pemuda, orang Maluku punya mungare. Jadi tidak, bahasa itu salah, tidak dapat dibenarkan. Orang Maluku tidak punya pemuda di kala itu. Ya. Di kala itu kita ada punya hubungan dengan Jawa, seng ada omong kosong, seng ada hubungan. Jangan tipu daya, jangan omong kosong. Di kala itu orang Maluku dikenal dengan mungare dan jujaro, jadi tidak ada punya standar pemuda, tidak ada. Jadi aku bilang Sumpah Pemuda itu bohong. Ya, itu bohong, double bohong. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Sumpah Pemuda itu tidak benar. Tapi tidak mengapa bila pakai itu sebagai alasan juga boleh.
ya, diperjuangkan, ya. Perang di Jawa dibilang Indonesia, perang di Jawa dibilang Indonesia, itu perang di Jawa. Perang di Sumatera bilang Indonesia, itu kan kurang ajar semuanya. Sedangkan perang di Papua Barat bukan Indonesia. Lihat, perang di Jawa bilang Indonesia, perang di Sumatera bilang Indonesia, perang Belanda di Papua Barat tidak dibilang Indonesia. Coba bayangkan, coba pikirkan, mana itu Profesor Dr. Mahfud MD, mana itu Profesor Dr. Hikmahanto, ya, mana itu Jenderal Sulman Ponto, jago-jago tuh mana. Begitu juga dengan Ibu Profesor Dr. Korina Hakundini. Coba pikirkan, ya, peristiwa perang tahun 49 di Jawa bilang Indonesia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ansar Gonggong, perang Indonesia. Sumatera juga dibilang perang Indonesia, Kalimantan juga dibilang perang Indonesia. Perang Belanda di Papua tidak dibilang perang Indonesia. Lalu mau bicara apa sekarang? Ini yang dimaksudkan yang kong kali kong, atau Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Kacau balau semuanya, tipu daya. Semua yang menamakan diri pemerintah Indonesia penipu dan pembohong semuanya. Tidak ada satu pun yang jujur, tidak ada satu pun yang benar. Penipu, ya. Kirim delegasi-delegasi ke luar negeri untuk berbicara tentang Indonesia. Delegasi-delegasi omong kosong, semua penipu semuanya. Berbicara mengenai Indonesia di luar negeri, seperti itu di zaman Retno Marsudi kemarin itu. Dia punya rombongan hebat yang di PBB itu. Bergaya dan duduk sikap. Ini orang tipu. Untuk RMS belum muncul. RMS muncul, saya cuma bilang ini manusia-manusia muka penipu, pembohong. Manusia-manusia muka kurang ngajar ini semuanya. Tipu daya, bikin susah orang. Dengan penampilan mereka tuh, mereka kira itu bagus. Padahal dia tidak tahu bahwa dengan penampilan itu menyusahkan orang lain. Menyusahkan bangsa Maluku, menyusahkan bangsa Papua, menyusahkan bangsa Aceh. Kalau mereka punya kurang ajar. Kebiasaan orang Indonesia atau Jawa di Jakarta ini dalam politik ini, mereka tidak peduli dengan apa, mereka cuma hanya perlu cari uang. Karena mereka tahu bahwa dengan mengikuti konferensi-konferensi internasional itu terjamin mendapat uang dari PBB. Ya. Semuanya dapat uang dari PBB untuk ikut, dapat jaminan dari PBB. Makan free, ya, dibayar oleh PBB semuanya. Untuk itu mereka tidak bodoh. Mereka bikin diri omong kosong begini, kata begini. Itu semua omong kosong, mereka mau itu mencari uang. Ya. Apalagi kalau dibilang oleh PBB kata jadi begini, urus begini. Itu uang semua. Ini pemerintah Indonesia penipu dan pembohong semuanya. Ya. Tidak ada satu pun dari pemerintah Indonesia dari Soekarno sampai Prabowo sekarang ini, kalau tidak secepat menyelesaikan persoalan RMS, termasuk penipu dan pembohong. Presiden penipu, presiden pembohong, presiden kurang ajar, ya, menyalahi rakyat Maluku, menyalahi RMS, itu kan kurang ajar. Atas dasar apa kami bisa menyalahi RMS? Dasar hukumnya apa? Segala hukum di Indonesia itu palsu, ilegal, unconstitusional, serta sekali kelewatan. Betas yang ngomong kasar. Karena ketua menderita, ya. Dari tahun ke tahun ketua menderita, disalahkan terus. Makar separatis, kurang ajar. Buat siapa? Buat Jawa. Indonesia tidak ada. Ini persoalan mesti tuntut di pengadilan internasional. Ini kata orang ini makar buat siapa? Kata orang separatis buat siapa? Sontoloyo kalian semuanya. Ya. Persoalan pagar kecil yang tidak punya arti apa-apa, kalian sudah ngamuk. Pencurian besar-besaran di Papua, di Maluku. Ikan-ikan beribu-ribu ton-ton ambil dari Maluku bawa ke Jawa. Kekayaannya bukan sedikit. Ya. Sudah begitu berbalik ke salah ketora lagi, kan kurang ajar. Ini permainan busuk. Ya. Apa salahnya orang Maluku dengan Indonesia? Apa hubungannya orang Maluku dengan
pengusaha-pengusaha jauh di Jakarta. Untuk itu melalui kesempatan ini, sekali lagi beta ingatkan, sebaiknya pemerintah Indonesia sadar. Sebaiknya pemerintah Indonesia sadar. Kalau tidak, sedikit hari lagi, gempa akan menggemparkan kamu orang semua. Beta pernah berbicara, entah itu emosi, saya tidak tahu, beta tidak tahu. Di sekitar tahun 2000, di waktu masa-masa orang Maluku dibinasakan, beta pernah sempat katakan bahwa akan terjadi tsunami besar dengan gelombang yang tinggi 50 meter. Itu beta punya kata. Akan terjadi tsunami besar menimpa Jakarta dan Jawa dengan gelombang yang tinggi 50 meter dan panjangnya mencapai 350 km. Itu beta punya omongan. Jangan lupa ini kata. Di awal-awal bulan Desember beta bilang nanti akan terjadi banjir besar menimpa kamu orang semua. Kamu orang bunuh orang Maluku, orang Kristen Maluku, kalian bodoh, kurang ajar. Ya. Kalian pergi di sana, kalian bunuh kata orang dengan tuduhan-tuduhan palsu. Kalian berani bunuh beta punya presiden, beta punya pemerintah, diikat tangan di belakang. Dasar hukumnya apa? Prabowo Subianto beta sekarang menuntut Ale. Ale mesti jujur dalam ini soal. Bongkar itu soal dan selidiki. Kenapa sampai pemerintah Indonesia diperlakukan seperti itu? Apa salahnya? Apa dosanya? Kalau Ale lupa ini soal, sengaja berpura-pura ini soal, Ale pusing sana, pusing sini, dan bicara itu, bicara ini. Ale lupa RMS punya soal. Perhatikan apa yang beta ngomong. Terjerumus, terjerumus, dan terjerumus. Ya. Semua yang di samping Ale itu, Ale punya anggota kabinet itu seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu orang paling berbahaya juga. Semua ngawur semuanya. Ya. Hati-hati. Selidiki kok. Ale punya orang-orang di sebelah-sebelah tuh. Otaknya tidak stabil. Ya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada semua anggota DPRD di Ambon, gubernur, bupati-bupati, wali kota, camat-camat, sampai kepada kepala-kepala desa, dan terlebih lagi kepada Kapolda dan Pangdam Anambas Patimura. Tak lupa juga kepada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan kejaksaan. Ingatlah dan sadarlah bahwa sudah setahun berlalu dari bulan Oktober, 7 Oktober 2023 sampai sekarang, beta sudah berbicara mengenai Indonesia adalah negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kelautan. Segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu palsu semuanya, ya, ilegal semuanya. Kacong semuanya. Itu hukum-hukum terlaku. Hukum-hukum bau tai itu buang dia di lautan sana. Hukum-hukum pangkotor, hukum-hukum jijik. Jangan bicara dia ketua bangsa dan negara. Ya. Jangan salahkan ketua punya rakyat dengan menggunakan KUHP. Tidak boleh. KUHP itu kita punya undang hukum kriminal. Ya. Kalian harus pertama-tama hukum Soekarno dulu dan Soeharto. Kalau kalian tidak hukum Soekarno dan Soeharto, jangan hukum kata orang. Itu tokoh-tokoh penipu dan pembohong, koruptor terbesar di dunia tuh manusia-manusia tuh. Ya. Jadi presiden Indonesia itu perpancuri, perampok. Presiden Indonesia semua pencuri, semua perampok, penjahat, kriminal. Apa ini beta ngomong salah? Sekarang beta punya waktu untuk bongkar. Mau dengar atau tidak dengar, tidak peduli. Beta akan bongkar semua sampai ke seluruh dunia. Untuk itu kepada saudara-saudara orang Malaysia, pemerintah Malaysia, kalau Indonesia bilang mau perang atau langgar kedaulatan, jangan takut. Dia bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia alias RI dan negeri bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kedaulatan. Tabrak dia. Bawa dia di pengadilan internasional. Beta ada siap diri belakang Malaysia. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kedaulatan, atau negara double standar.
Ya, beta mesti ngomong kasar. Beta marah, cuma hanya suaraku kasar karena terlalu sakit. Ya, terlalu sakit. Kurang ajar, masa orang Jawa atur keturunan di Maluku itu kan kurang ajar. Orang Jawa atur keturunan di Papua itu kan kurang ajar. Kalau orang Maluku siapa atur orang Jawa? Ini kan kenyataan. Kalau orang Papua siapa atur orang Jawa? Untuk itu, beta akan ingatkan sekali lagi buat beta punya saudara, teristimewa kepada DPRD di Maluku dan semua rakyat Republik Maluku Selatan. Jangan lupa, kalian tuh rakyat Republik Maluku Selatan, bukan Indonesia. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, itu negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta sekadar kedaulatan. Selebihnya, yang sudah beta katakan kemarin bahwa makar separatis menuntut adanya tes DNA kepada semua anggota pemerintah Indonesia, dari presiden sampai kepada kepala desa, bahkan rakyat seluruhnya. Orang Jawa harus tes DNA bahwa dia itu orang Indonesia atau orang Jawa. Teristimewa orang Maluku dan Papua mesti tes DNA bahwa dia itu orang Maluku atau dia orang Indonesia. Dan kalau sampai dia orang Maluku, Indonesia harus dibubarkan. Indonesia harus dibubarkan karena segala tipu daya dan kebohongan selama ini telah merusak kita semua. Dan jangan lupa, tahun ini beta sudah bilang, kerugian rakyat Republik Maluku dan pemerintah dan negara Republik Selatan telah mencapai 750 triliun. Dan semua orang yang dianiaya, dituduh dengan KUHP, dengan istilah-istilah makar dan separatis menyangkut Indonesia, ingat, semuanya dibayar Rp25.000. Ya. Sedangkan yang dianiaya dan dibunuh dan pemerintah dibayarnya €50.000 per person. Yang hanya dituduh ya 25.000, tapi dianiaya, dipukul, dipenjarakan semua 50.000 per person. Untuk tahun 2025. Jadi kerugian yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia 750 triliun euro. Dan semua orang yang dianiaya, ditembak, dianiaya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu dari tahun 1950, teristimewa pada tahun 2007 yang rakyat RMS dianiaya oleh TNI dan Polri, rata-rata 50.000 per person. Ya, pemerintah Republik Maluku Selatan 50.000 per person. Rakyat yang dianiaya dan dianiaya dan mati dalam penjara 50.000. Yang hanya dituduh 25.000 per person. Error. Semoga dengan pernyataan beta hari ini, tanggal 9 Februari 2025, akan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk sadar. Sebab tidak ada gunanya bicara Natuna, tidak ada gunanya bicara, tidak ada gunanya. Karena saudara akan menghadapi hukum alam, hukum karma yang sama halnya dengan Babilonia. Saudara akan menemukan kepahitan rasa seperti yang terjadi di Babilonia. Karena Indonesia itu bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah, Indonesia bukan apa-apa. Indonesia cuma hanya satu istilah atau terminologi yang tidak punya makna apa-apa buat kita. Nah, bayangkan, dengan Indonesia itu banyak orang dihukum, dibunuh. Nah, sekarang dia pun tabaku makan. Sekarang Indonesia punya tabaku makan. Kehancuran di mana-mana, kebinasaan di mana-mana. Pemerintah Indonesia tidak sadar ini, pemerintah akan hancur lebur. Dengar ini beta pun kata, teristimewa kepada Presiden Prabowo. Tidak berhati-hati mendengar apa yang beta katakan. Pemerintah, bukan saja rakyat, bukan saja alam di Indonesia hancur, pemerintah Indonesia pun akan hancur lebur. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera kembalikan hak kedaulatan Republik Maluku Selatan yang dirampok secara ilegal. Harus segera dikembalikan kepada pemerintahnya dan rakyatnya. Dan ketua akan kembali ke tempat tanah air dengan penuh kemenangan. Dan ketua akan siap membantu Anda sekalian. Ya. Ketua akan menjadi bersaudara dengan Anda sekalian kalau berlaku jujur dan adil. Demikianlah pernyataan beta hari ini.
9 Februari 2025 dari Beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Mulia. God bless RMS.